laki-laki dengan teman perempuannya, yang perempuan dengan teman laki-lakinya. Bisa hanya berdua, bertiga, berempat, rame-rame rombongan. Nggak seru kalau cewek semua. Ya gimana ya, masa cowok semua? Nggak seru dong. Sebelum perbincangan ini kita lanjutkan, jangan lupa subscribe, like, dan share kepada kawan-kawan kita yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallim taslima. Kawan-kawan yang saya hormati, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, tumbuh seperti jamur tempat-tempat makan. Ada yang disebut sebagai kafe, resto, restoran, food court, taman kuliner, bermacam-macam. Di mana-mana tempat makan itu ramai, banyak dikunjungi oleh orang. Mengapa orang ke tempat makan? Ya makan. Pada dasarnya sih biasa-biasa saja, wajar saja. Yang namanya restoran, yang namanya resto, yang namanya tempat makan, ya tempat orang makan. Dan itu kebutuhan manusia memang. Tetapi kawan-kawan yang saya hormati, kehidupan modern melahirkan situasi baru, melahirkan tradisi baru, bahkan melahirkan budaya dan peradaban baru di dalam menikmati makanan. Makan yang dilakukan oleh orang-orang seperti kita di zaman modern tidak sebatas memenuhi kebutuhan dasar. Lebih dari itu, dia menjadi tradisi, menjadi budaya, bahkan menjadi peradaban. Makan zaman dulu dengan makan zaman sekarang itu berbeda. Perhatikan oleh kawan-kawan. Ada umpamanya pertanyaan, makan yuk. Makan kemana? Mencari makanannya yang enak atau tempatnya yang enak? Ada pilihan seperti itu. Jadi bukan sekedar memenuhi hasrat dasar secara fisik biologis manusia yang harus makan. Lebih dari itu. Orang mencari enak, mencari nyaman, mencari tempat yang menyenangkan. Orang sekarang menyebutnya tempat makan itu menjadi tempat hiburan. Tempat makan itu sekaligus juga menjadi tempat hiburan. Jadi makan sambil hiburan. Makan untuk bersenang-senang. Itu fenomena yang kita hadapi hari-hari sekarang ini di berbagai tempat di Indonesia. Juga begitu di luar negeri. Dan tempat-tempat makan itu dikunjungi oleh banyak orang tua muda. Seluruh kalangan tumplek blek. Rame sekali. Kawan-kawan sekalian, bagaimana kalau kita puasa? Nafsu untuk makan sambil juga memperoleh hiburan saat makan itu tetap ada. Tetapi situasinya berubah ketika bulan suci Ramadan. Mengapa? Karena nafsu makan itu menurun, slow down. Akibatnya maka manusia bisa membatasi diri. Wah, sekarang lagi bulan puasa.
saya cukup makan di rumah saja. Atau, wah sekarang ini kan bulan Ramadan, cari makan di tempat yang dekat-dekat saja. Itu gambaran manusia mengendalikan dirinya, mengendalikan hawa nafsunya terhadap makan. Tapi lihatlah nanti, kalau sudah selesai bulan puasa, habis lebaran, meledak. Manusia berbondong-bondong lagi mengunjungi tempat-tempat makanan. Beriang gembira, pesta pora. Makannya, makan itu, makan ini. Menunya yang barat, menunya yang timur tengah, menunya yang lokal Indonesia. Bermacam-macam. Dan satu hal, kawan-kawan, ingin saya ingatkan. Berdasarkan pengamatan kita, yang hadir dalam kegiatan makan itu jenis kelaminnya berbeda-beda. Laki-laki, perempuan, ya ada yang keluarga. Keluarga itu ya suami istri. Tetapi yang banyak sekali adalah laki-laki dengan teman perempuannya, yang perempuan dengan teman laki-lakinya. Bisa hanya berdua, bertiga, berempat, rame-rame rombongan. Enggak seru kalau cewek semua. Ya gimana ya, masa cowok semua? Enggak seru dong. Jadi menikmati makanan itu menjadi lebih menyenangkan lagi, lebih membahagiakan kalau bersama lain jenis. Itu bagi masyarakat kita sekarang seperti biasa saja. Tetapi kawan-kawan semua yang saya hormati, Al-Quran sudah menjelaskan hal itu. Di dalam surat Ali Imran disebutkan potongannya. Zuyyina linnasi hubbus sahawatu minan nisa. Manusia itu memandang indah, menyenangkan apabila dia melihat wanita. Ahli tafsir menyebutkan itu kalau laki-laki. Tetapi kalau perempuan, senang dia kalau melihat laki-laki. Coba kalau lagi puasa, penilaian tingkat kesenangannya itu turun. Tetapi kalau lagi tidak puasa, kesenangan melihat laki-laki atau kesenangan melihat perempuan itu naik, meningkat. Itu wajar. Normalnya manusia memang begitu. Nah, masyarakat kita zaman modern lalu mengeksploitasi kalangan industri, malah memanfaatkan potensi itu untuk kepentingan industrinya. Kita sebagai konsumen mengumbar nafsu kita untuk menikmati kebahagiaan. Media awalnya cuman makan, tetapi lanjutannya adalah hiburan. Hiburan bersama wanita, hiburan bersama laki-laki. Dan lebih parah lagi sekarang itu, yang ada apa namanya tuh, LGBT apa itu. Itu lebih parah lagi. Kehidupan seksualitas manusia di zaman modern ini semakin menjadi-jadi, melampaui batas-batas alami, melampaui batas-batas normal. Kawan-kawan sekalian, sadar tidak kita? Itu dipicu melalui makan. Bermula dari aktivitas makan. Sederhana sekali sebetulnya. Itulah sebabnya kawan-kawan sekalian, ada hadis yang mengingatkan kepada orang-orang muda. Ya ma'syaros sabab. Wahai orang-orang muda, apabila kamu sudah tumbuh hasrat untuk kawin, untuk menikah, maka segeralah menikah. Jangan ditunda-tunda lagi. Kalau di kita umur sekitar 19 tahun, barangkali begitu, 20 tahun. Sekitar taman SMA lah umpamanya gitu kan ya. Sudah lahir kecenderungan untuk senang kepada lawan jenisnya, maka segeralah menikah. Itu kata Rasulullah. Perintah Rasulullah begitu. Lah tapi kan tidak semua orang siap untuk menikah.
pengen sih pengen, tapi belum siap. Kalau belum siap, kata Rasulullah, berpuasalah kamu. Maknanya apa? Berpuasa itu bisa mengendalikan, bisa menekan hasrat libido, hasrat seksual seseorang. Jadi bisa sebaliknya, kalau tidak puasa, maka manusia itu libido seksualnya, hasrat seksualnya itu bisa tumbuh subur, berkembang, bahkan menjadi liar. Ini kawan-kawan, fenomena biasa hari-hari di dalam kehidupan kita, tetapi hati-hati, itu bisa menjadikan kita terperosok menjadi budak seksual. Kita lalu mengikuti aliran Sigmund Freud bahwa manusia itu bergerak, berbuat, beraktivitas, baik perasaan, pikiran maupun tindakannya itu karena ada dorongan seks yang ada di dalam diri manusia itu. Sigmund Freud tidak membantu kita untuk bagaimana mengatasinya. Agama Islam dalam hal ini melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita untuk berpuasa. Jadi karena berpuasa itu sifatnya bisa mengendalikan birahi manusia, maka sesungguhnya alamatnya tidak hanya kepada orang muda, tetapi orang tua yang lebih dewasa, orang yang sudah lebih tua, juga demikian. Pengendaliannya dengan cara berpuasa. Jadi, puasa Ramadan seperti yang sedang kita jalani saat ini, sekaligus juga sebagai latihan untuk kita bisa mengendalikan potensi libido seksual masing-masing orang. Dikatakan latihan, artinya ini kita jalani selama 1 bulan. Kalau sukses, dan semoga sukses, harus sukses dalam bulan Ramadan ini, maka itu dilanjutkan sesudah bulan Ramadan. Begitu juga pada bulan-bulan yang lainnya. Jadi demikian kawan-kawan sekalian. Puasa, meskipun sepertinya cemen, cuman urusan makan saja, urusan menahan makan, enggak sesederhana itu sesungguhnya. Perintah Allah untuk mengendalikan makan itu dampaknya besar sekali, jauh sekali. Hari ini saya ingin mengingatkan makan dan pengaruhnya terhadap hasrat seksual manusia yang secara hari-hari fenomenanya bisa kita lihat di restoran-restoran, di resto, di kafe, pusat-pusat kuliner, dan lain sebagainya, di mana orang tidak hanya sekedar makan, tetapi sekaligus juga pertemuan entertain dengan lain jenis, dan dalam banyak kasus tidak berhenti di restoran itu saja, tetapi berlanjut setelah pulang dari restoran itu. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat yang besar dengan ibadah bulan puasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.